Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka pada halaman ke-48. Pada halaman ke-48 ini membahas tentang naibul fa'il. Naib itu artinya yang ganti. Fa'il itu artinya yang melakukan. Naibul fa'il itu artinya yang mengganti fa'il. Kalau di jurumiyah namanya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebut. Fa'ilnya dibuang kemudian menjadi maf'ul. Itu istilah orang ulama zaman dulu itu. Makanya kan aku bilang apa itu jurumiyah itu udah zamannya terlalu jauh sehingga istilah-istilahnya tidak kelaku zaman sekarang. Makanya panjenengan harus paham itu. Hari gini masih ngajar jurumiyah, berarti nggak paham itu. Sudah nggak relevan. Itu persis seperti ada guru ngajar PMP. Padahal sekarang sudah kewarganegaraan apa PPKN. Kan itu. Ada guru SMA ngajarnya IPA. Padahal istilahnya sekarang sudah sains fisika, sains biolog itu. Jadi istilah. Jadi ulama-ulama komentar al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu istilah-istilah kurang tahqiq. Yang tahqiq adalah naibul fa'il. Kita lihat pada naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il adalah naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa atau yang ditakwil sebelumnya berupa fi'il atau syibah fi'il mabni majhul. Ini hampir sama dengan definisi fa'il. Kalau fa'il itu mabni maklum. Jadi sebelumnya itu berupa fi'il atau syibah fi'il mabni maklum. Kalau ini fi'il atau syibah fi'il mabni majhul. Kemarin udah aku jelasin kalau fi'il itu ada dua. Ada fi'il mabni maklum, ada fi'il mabni majhul. Fi'il yang mabni majhul terletak pada berapa fi'il? Dua. Sebutkan. Madi dan mudhari. Bagaimana kaidahnya fi'il madi? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Apa artinya? Di dumma awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Kang, sini bapaknya. Nah. Ini adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ada berapa naibul fa'il? 3. Sebutkan. Isim dohir, isim domir, muawwal bil masdar. Ini pelajaran kelas tinggi ini. Bukan pelajaran anak kecil. Makanya arba'in ini pelajarannya orang santri umur 40 tahun. Judulnya saja arba'in. Artinya kalau kamu masih kecil kemudian belajar ini itu bonus. Bonus untuk kamu. Makanya ya yang penting hafalkan dulu, pemahamannya nanti sambil jalan. Karena kalau dipahamkan anak kecil terlalu tinggi. Ada berapa naibul fa'il? Ada 3. Sebutkan. Isim dohir, isim domir, muawwal bil masdar. Yang pertama adalah isim dohir. Sewiridan weh. Yang pertama adalah isim dohir. Contohkan. Duriba Zaidun.
Duriba kalimah fi'il madi. Coba bareng-bareng. Duriba kalimah sebab mabni ba mu'rab. Sebab mabni apa? Fatkah. Sebab kalau jawab malah dilanjut. Di syuting lho. Ono cewek ngaji ning ngarep. Duriba sigot apa? Mustaq fi'il mandi mabni majhul. Bina apa? Sohi sulasi mujarod. Mandinya bagaimana? Dorobayat ribu dorban wa madoroban. Idrib la tatrib matribun matribun mitrobun. Zaitun duriba dipukul. Zaitun zait. Artinya zaitun ini menjadi objek. Kalau zaitun ini menjadi objek berarti zaitun ini aslinya maf'ul bih. Maf'ul bih itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya objek yang dilakukan. Berhubung fa'ilnya dibuang, tadinya kan doroba amrun zaidan. Amrun yang dibuang menjadi duriba zaitun. Zaitun kalimah isim. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Ini ada tanwinnya ini. Musnad ilaihnya berupa apa? Naibul fa'il. Ada berapa naib? Ada berapa musnad ilaih? 6. Sebutkan. Zaitun ini musnad ilaihnya berupa naibul fa'il. Ini zaitun murab apa mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Berubahnya i'rabnya apa? Sebab naibul fa'il. Naibul fa'il isim dohir. Gampang pokoknya. Alamatnya apa? Alamatnya domah dohiro. Sebab isim mufrad munsorif. Ma'rifatun nakirah. Sebab isim alam sakes asma. Isim alam sakes asma mangkul. Sigot apa? Isim jamid makna masdar. Bina madinya zata yazidu zaidan wa ziyadatan wa mazidan fa wa zaidun. Daka mazidun zid la tazid. Mazidun misyatun. Saya kalau tanya atau semuanya ikut jawab walaupun kamu bisa. Dan usahakan itu suara kamu itu lantang. Nanti cepat pinter. Jangankan ngaji, sholat dulu sholat. Ada orang sholat kok takbiri kok hanya di batin. Ya tidak sah. Nggak sah. Jangankan di batin, umi itu nggak sah. Sampai sholat baca Fatihah. Itu nggak sah itu. Harus dilafatkan. Harus bersuara. Tapi suaranya jangan kencang. Itu kalau sholat. Tapi kalau ngaji ya yang kencang. Dibalik kamu bersuara, kemudian telinga kamu mendengar, saat itu Allah akan mengukir ilmu di dalam kolbumu. Makanya ada anak kecil tidak pernah diajarin lagu-lagu sama ibunya, tidak pernah dia menghafalkan lagu-lagu, tapi kenapa dia bisa lagu-lagu? Gara-gara bapaknya di ruang tamu sering nyetel lagu-lagu. Pada akhirnya anaknya mahir. Gara-gara apa? Gara-gara mendengar. Duriba zaitun. Kalau yang isim domir, apa isim domir? Isim yang menunjukkan mana aku, kamu, dia.
Isim domir ini contohnya duriba, duriba. 1, 2, 3. Duribata, duribana, duribata, durib. Durib tum duribati, duribatuma, durib tunna, duribatu, duribana. Ini duriba ini domir mustatir jawas. Kalau duriba domir baris muttasil makal rofa. Duribu domir baris muttasil makal rofa. Kemudian ini apa itu naibul fa'il yang berbentuk fi'il madi. Isim domir yang berbentuk fi'il madi. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Duriba kalau dimudhari'kan bunyinya bagaimana? Yudrobu. Bagaimana kaidahnya? Dumma awaluhu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Apa artinya? Di doma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Berarti yudrobu. Awalnya di doma, sebelum akhir di fathah. Yudrobu, yudrobani. 1, 2, 3. Yudrobu, nudrobu. Kemudian berikutnya adalah mu'awal bil masdar. Apa mu'awal? Mu'awal diganti. Apa masdar? Mu'awal itu diganti bil masdar itu artinya dengan masdar. Artinya ada naibul fa'il diganti dengan masdar. Di sini ada contoh. Yuhmadu antastahidu. Yuhmadu dipuji. Antastahidu kesungguh-sungguhanmu. Ini antastahidu ini kan fi'il. Tapi ini berstatus sebagai naibul fa'il. Di saat ada fi'il diterkib menjadi naibul fa'il, maka harus ditakwil. Harus ditakwil. Makanya bahasanya tadi ditakwil atau yang ditakwil ini. Harus diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan masdar. Tadinya tajtahidu, masdarnya istihadukum. Yuhmadu antastahidu istihadukum. Yumatu kalimah. Yumatu kalimah. Nah, latihan waspada gitu loh. Yuhmatu kalimah fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni majul. Sebab kemasukan huruf mudhari'ahnya berupa apa? Ada berapa huruf mudhari'ah? Terkumpul pada lafaz ana itu. Yuhmadu itu mu'rab apa mabni coba? Mu'rab. Kok tahu kalau ini mu'rab? Karena fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Fi'il mudhari yang hukumnya mu'rab syaratnya apa? Tidak bertemu dengan nun taukid. Gitu. Nanti diingat-ingat terus sholat subuh mahir ya man. Anak kecil itu walaupun ngantuk dolanan itu mereka mendengar. Dan pendengaran itu adalah sebuah proses keilmuan. Makanya di saat ada anak kecil di masjid bermain, cagak dipenek, sing sholat digawe jalan-jalanan, itu jauh lebih utama daripada mereka ada di rumah. Kadang-kadang masjid itu anak-anak kecil dilarang, bahkan ditulisi. Padahal
Anak kecil yang sedang bermain di masjid, mata mereka melihat orang sholat, telinga mereka melihat, mendengar perkataan sholat. Saat itu Allah mengukir, memproses. Jadi tadinya sih di masjid guyon, bareng di rumah, sudah pulang di rumah. Banyak anak kecil setelah di rumah toh, kemudian mereka niru-niru orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Ini hasil karya di masjid. Kalau anak kecil dilarang di masjid, jangan salahkan kalau anaknya main game, terus nyampe kecanduan game. HP-nya itu nggak ada itu. Bangun tidur itu yang dicari bukan mamanya, HP-nya. Nangis dia. Yumadu. Yumadu murab apa mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Mana sing yumati? Yumadu, yumada, yumat. Erobnya fi'il mudhari ada berapa? Sebutkan. Rofa, nasab, jazm, yuhmadu. Yuhmadu ini erobnya apa coba? Sebab? Sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Alamatnya apa ini coba? Domah dohiroh. Sebab? Ini sigot apa? Mustaq fi'il mudhari. Apa mustaq? Dikeluarkan dari lafaz lain. Ini mustaq fi'il mudhari. Bina apa? Sokhi sulasi mujarrad. Mantinya bagaimana coba? Hamidayah. Ulangi lagi, ada yang salah tadi. 1, 2, 3. Hamidaya madu am dan wa ma dan wa ma madatan fa wa amidun. Sing ngecat tok enggak sempurna ya. Ini ki dicat nggo. Ya. Gampang. Yuhmadu antastahidu. Antastahidu an kalimah amil nawasib. Ada berapa amil nawasib? Sebutkan. Apa faedahnya an? Lan, hidan, kai, lam kai, lam cuhud, hatta, sebabil fa, sebabil babi, au. Terus setiap hari seperti ini toh. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam. Mengkristal. Nanti kalau sudah mengkristal, hilangnya akan sulit. Kalau sudah sulit, membentuk sebuah keilmuan yang tahqiq di dalam qalbu. Walaupun kamu tua rentah gitu. Ada orang baca kitab kamu ngerti. Salah itu. Gitu. Jadi banyak pelajaran penting. Tapi kalau banyak pelajaran kemudian jarang mengulang-ulang, ya nggak bisa. Kalau nggak percaya coba toh. Mereka yang sekolah aliyah selama 3 tahun. Dan tanya mereka satu pelajaran saja. Bagaimana hukum Pitagoras? Bagaimana 5 tangan ditambah 1 sin. Ada berapa kos? Kenapa mereka nggak bisa? Jawabannya cuma 1. Jarang diulang-ulang. Pelajaran di sekolah itu hanya seorang guru yang membacakan. Lalu menerangkan. Setelah itu nggak pernah ditekror. Padahal ilmu yang benar-benar ilmu. Al-ilmu fis sudur. Lafis sutur. Ilmu itu ilmu yang sudah dipindah di dalam kolbu, tidak yang ada di kertas. Makanya di saat hari raya, buku-buku mereka dibledosno menjadi mercon. Setelah itu menjadi musibah besar. Ilmu wis hilang, wis bledos jadi mercon kabeh, tidak ada yang kandil di dalam kolbu. Seumpamane toh ora ono ijazah, toh ono kenangan niku cah sekolah itu. Percaya enggak?
Nggak ada ijazah. Makanya kenang-kenangan yang luar biasa di waktu kita sekolah adalah ijazah. Tapi kalau kenang-kenangan yang luar biasa di saat kita mondok adalah lah, paham Bib? Apa mau Bib? Ijazah. Nak durung kawin aja boyong. Seumpamane toh boyong kerja detik-detik meh kawin mondok dhisik, setelah itu lagi boyong. Nanti rasanya masih rasa santri. Kamu boyong itu tuh masih rasa santri. Di waktu pernikahan teman-teman mondok banyak yang berdatangan. Tapi kalau kamu mondok dulu, mondok 10 tahun, setelah mondok 10 tahun berangkat ke Jakarta, kursus natabata. Nanti kalau kamu nikah, rasanya tidak rasa santri, rasanya rasa pekerja bangunan. Yang mendatangi resepsimu, ono mandor, ono direktur, ono, kamu lupa. Paham ya? Dengerin ini. Makanya saya kedatangan santri yang sudah hampir nikah ini tuh. Ini, wah ini keberuntungan besar. Ini nggak akan lupa dia. Karena yang dirasakan di lidah adalah makanan atau minuman yang terakhir. Coca-Cola, Sprite, sembarang kalir. Terakhirnya kopi. Ini nanti yang dirasakan kopi. Yang teringat di lidah ini kopi. Makanya Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada orang detik-detik kematiannya kok maca la ilaha illallah, pasti dakhalal jannah. Karena rasa terakhir itulah rasa yang akan ternikmati di lidah. Paham, Bib? Apa, Bib? Apa tadi? Apa? Susu. Susu. Jadi kenangan indah untuk anak sekolah adalah ijazah. Sekolah 9 tahun. SD Sanawi. Lu kok ora untuk ijazah? Mubadir sekolahmu. Mubadir. Sampean api ngamalke ilmu umum. Sampai dipanggil bapakmu. Beb, Beb. Siap. Mana Beb? Kang, maju jalan. Coba kira-kira lu bapakmu mesti. Wes digowo ngene dukun anakku kok kejinan. Padahal tujuannya Sobib mengamalkan ilmu lu, Wong di sekolahan kan ada siap, Brak. Maju jalan kan gitu, Bisa dibawa ning rumah sakit jiwa, weh. Ilmu apa yang dijalanin seperti itu. Kenapa cabut ini, pencernaan kata, Sobi pulang dari sekolah terus etet-etet kodok. Ditanya sama bapaknya, untuk apa Bib? Mengamalkan ilmu Pak. Ini beda dengan ilmu agama. Kalau ilmu agama memang untuk diamalkan. Belajar nahwu shorof itu jangan hanya sekedar, jangan hanya sekedar kalamun alabtul mufidun kastaqim masmafilun sumakarfunil kalim bagitu kalimatun wal qaulu am kalimatun biya kalamun qajam. Jangan hanya sekedar ngecipris. Dipraktekkan. Dengerin ini, besok sampai nak mulang alfiyah, buka itu kitab dipraktekkan. Gimana ini? Gimana? Mosok setelah wisuda alfiyah nyampe geger ke panggung, turun dari anu isone mau ngapalan tok. Setelah itu dipraktekkan di kitab ora paham dia. Makanya dipraktekkan. Nah, saya lebih senang belajar nahwu shorof lugat itu setiap ada contoh-contoh langsung dipraktekkan. Yuhmadu antastahidu an kalimah amil nawasib alma huruf amil nawasib. Sebab murabba mabni sebab kamu kok ngerti kalau an ini mabni dari mana?
Karena kalimat huruf selama-lamanya mabni. Nah, mabni apa ini coba? Kok ngerti kalau mabni sukun? Harokat huruf terakhir di sukun. An ini punya ta'aluk enggak? Tidak. Kenapa? Karena ta'aluk terletak hanya huruf jer. An ini faedahnya apa juga? Masdariyah. Masdariyah itu artinya itu menjadikan fiil setelahnya dirubah menjadi masdar. Tasdayitu kalimah fiil mudhari. Sebab kemasukan huruf mudhari a. Mana mudhari'nya? Ta. Tasdayitu ini fiil mudhari. Murab apa mabni? Murab. Wih, sing ngantuk Sobib. Tasdayitu murab apa mabni? Murab. Sebab pokoknya kalau ada fi'il mudhari itu mesti mu'rab. Fi'il mudhari itu mu'rab sebab tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jama'in nas. Ini toh ilmu yang saya sampaikan. Di Jurumiyah ya gitu, Imriti ya gitu, Alfiyah ya gitu, di Ibnu Aqil ya gitu, di Mutasor Jidan ya gitu. Artinya toh belajar nahwu saraf lughat itu rasa ditingkat-tingkat dengan kitab. Marai ngeluh. Belapalan Imriti okon ngapalan Alfiyah. Ya ngeluh. Hasilnya sama. Sama kalimat ucapan yang satu. Sama. Kalimat di Imriti ada 3. Di Alfiyah ya ada 3. Orang usah kakean dalil. Yang terpenting itu bukan ilmu lughatnya. Kita belajar ilmu nahwu saraf lughat terlalu detail nyampe bertahun-tahun tidak rampung-rampung. Itu hukumnya malah makruh. Semestinya setelah paham nahwu saraf langsung action fikih. Makanya ini nanti toh kalau yang sudah bagus nahwu saraf lughatnya nanti itu. Nanti nempat di sana. Nempat di itu, di tanah sana itu. Nanti sementara tak buat gubukan sementara. Nanti terus fokus. Pagi hari yang dipelajari fikih. Siang fikih. Sore fikih. Bermaghrib fikih. Barisa fikih. Jam 9 malam fikih. Wayah turu nggawa handset. Kok handset apa? Genset. Yang didengar fikih. Ngipine fikih. Ngelindure fikih. Bangun tidur langsung mirit fikih. Beradan mirit fikih. Berjamaah ngaji fikih. Nyampe jam 8, jam 9 ngaji fikih lagi. Berduhur ngaji fikih lagi. Berasar ngaji fikih lagi. Aku yakin tembus. Ada orang mondok berapa tahun kamu, Kang? 8 tahun. Apa rohin? Raiso kan? 8 tahun tanya rohin nggak paham. Apalagi tak tanyain sing jelimet-jelimet kau. Kenapa kamu nggak mahir? Tidak ditekror, paham? Jadi seorang kiai moco-moco tok, bar moco nerangno, santri ini gak pernah ditakoi. Coba bedino ditakoi merekenteng seperti nahwu saraf lughat ini. Wah, canggih. Makanya saya pengennya seperti itu. Fokus satu titik dulu. Karena hati ini nggak mau dipoligami. Wanita sih secara syariat boleh dipoligami, tapi hatinya itu nggak mau. Di waktu Sayyidina Ali nikah lagi. Sayyidina Ali kan garwane banyak. Nikah lagi. Itu ada seorang sahabat manggil sama Sayyidatina Fatimah. Ikhlaskah kau hai Fatimah? Suamimu nikah lagi? Apa kata Fatimah? Ikhlas. Enggak apa-apa. Lalu beliau dipanggil. Udah sini. Duduk sini. Disuruh duduk di samping pohon kurma. Disuruh senden. Langsung seketika. Daun-daun pohon kurma garing total. Makanya sama nojo ketipu karo omongane mbak-mbak.
Mbak itu mbok SMWA gitu, I love you. Jawabannya sih I love you. Jawabannya. Tapi atine belum tentu. Belum tentu. Nih, apa itu, hati itu beda. Hati itu nggak mau dipoligami. Hati itu fokus. Paham maksudku? Maksudku ki belajar itu kalau fokus itu cepat masuk. Kenapa pelajaran yang paling bisa kamu ingat adalah pelajaran di waktu di TK? Karena di TK pelajarannya fokus. Fokus apa Ustaz? Fokus nyonya nyanyi tok. Nyonya nyanyi tok. Akibatnya ki apalane cilik bintang kecil di langit yang biru. Angel ilangnya. Saya dulu tuh diajarin guru saya nyanyian, saya nggak paham belas ya. Nyampe sekarang ini tuh tak gue angel loh. Apuse kokon dau zarabe sorendorariu. Angel tak gue. Iki opo gitu loh. Oh saya nggak paham kok. Dibuang angel ya. Angel subhanallah ya. Paham maksud saya? Ini ilmu tembuskan di dalam kolbumu. Nawu sorof ini tembuskan di dalam kolbumu. Karena nawu sorof lugat ini adalah kuncinya ilmu. Barang siapa yang sudah menguasai kuncinya ilmu, beres pokoknya Kang. Kalau saat ini mungkin kamu belum begitu paham kemanfaatan. Nanti kalau sudah terjun di kitab ini, menjelajah kitab, insya Allah. Mungkin untuk pertama kali memang seperti ini, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit kalau terus-menerus akan terjadi sebuah bongkahan yang luar biasa. Orang-orang sukses itu tadinya juga terseok-seok kok. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Di saat mereka istiqomah satu titik berhasil. Wali santri ini ada yang pekerjaannya apa coba? Hanya menata bunga. Tadinya hanya sebuah hiburan. Jadi bunga itu ditata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya bangkrut juga. Tapi istiqomah dari tahun 2000 nyampe sekarang. Apa yang terjadi coba? Saya tanya ini, bunga-bunga kamu harganya berapa? Ya, murah Kiai berapa? Ya, ada yang 90 juta gitu loh. Ada yang 80 juta, ada yang 50 juta gitu loh. Saya tanya, kamu kulaannya berapa itu? Ya variasi Kiai. Kadang-kadang saya kulaan 5 juta, apa 500 ribu. 500 ribu kalau kamu jual jadi berapa? Ya 10 juta Kiai. Ngono. Gitu ya subhanallah. Beli 500 ribu di petani untuk gedang. Gedangnya godongnya warnanya putih gitu. Dijual di tuku 500.000. Setelah ketemu sama orang-orang yang sudah ahli, berubah menjadi 10 juta. Paham maksudku? Maksud saya ini orang itu kalau istiqomah terus menerus akan tembus. Saya ini merasakan sendiri. Saya ini tembus nawu sorof lugat saya ini. Nawu sorof lugat saya ini tembus. Makanya sampean ketarik. Sampean itu sing asli to ketarik dengan keistiqomahan saya. Kamu gak usah gremeng tentang keadaan seperti ini. Ini 1 tahun yang akan datang berubah ini. Berubah menjadi hotel-hotel mewah. Allahumma amin. Antas tayidu. Murabab apa mabni? Murab. Sebab berubahnya. Tas tayidu. Tas tayidu. Irobnya apa coba? Irobnya apa? Nasab. Sebab kemasukan amil nawasib. Alamatnya hadfun nun. Sebab af'al. Apa af'al khamsah? Fi'il mundori yang akhirnya berupa memang seperti itu. Kamu itu mikirnya ya fal khamsah ya falani tafalani. Itu contoh. Itu contoh. Langgoran domir apa baris mutasil mahal rofa duruba. Maksud duruba itu contoh. Seperti guru ngajar ilmu itu. Ilmu yang disampaikan guru ini contoh.
Wa amma reaksinya atau ya nanti kalau sudah terjun. Lihat di waktu terjun sama teori yang disampaikan guru, ya beda jauh itu. Ada seorang ibu yang netah anaknya. Latihannya melaku, ya terima melaku sejajar gini aja tuh. Tapi kalau sudah terjun di lapangan, jebul-jebul ono praktek menek klopo, ono praktek loncat pagar, ada praktek engklek, ada praktek gitu. Paham ya? Jadi teori itu sedikit, yang banyak prakteknya. Tajtahidu, ini alamatnya itu hadfun nun. Sebab af'al khamsah. Sigot apa? Mustaq fi'il mudhari, bina. Jahada, bina. Sahih sulasi mazid dua. Matinya bagaimana? Istahada yastahidu ijtihadan. Dun wadaka mustadun istahid. Mustadun mustahadun. Ini fi'il mudhari. Mudharinya tadinya kan yastahidu. Yastahidu 1 2 3. Yastahidu yastahidani yastahiduna tastahidu tastahidani yastahidna ya tastahidu tastahidani tastahidina tastahidani tastahidna ajtahidu nastahidu. Jadi tajtahidu yang dijamakkan menjadi tajtahiduna ketika nasab, alamatnya hadfun nun. Ini artinya itu istihadukum. Istihadukum, istihad ini jamak apa masdarnya. Istihada yastaidu istihadan. Gampang. Fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul terletak berapa fi'il? 2. Sebutkan. Madi dan mudhari. Yang madi contohkan duriba zaitun. Yang fi'il mudhari contohkan yudrabu zaitun. Jadi begini. Kalau fi'il mabni majhul ada 2. Madi mudhari. Kalau fi'il mabni maklum ada 3. Apa? Madi mudhari amar. Jadi fi'il amar itu enggak ada majhulnya. Kenapa Ustaz? Rasa kakean takok we. Pokoknya kok idah ngono. Manusia itu ada 3. 1 lelaki, 2 perempuan, 3 wandu. Paham wandu? Banci. Banci itu dari kalangan siapa? Lelaki. Kenapa kok banci tidak ada kalangan perempuan? Wagu. Wong wedok itu tidak akan mampu untuk niru gelagatnya kaum lelaki. Tapi kalau lelaki bisa niru gelagatnya kaum perempuan. Contohnya Sobib. Sobib niru rambute wong wedok. Tapi wong wedok ora ana niru rambute wong lanang. Wis, coba. Upamane ana gundule mergo gudiken. Wi mbak-mbak to ketek kudungan niku sing gundul to wong 7. Wi nak ora kudungan to wi kaya tuyul mlaku. Kemarin ada wali santri. Maaf Pak Yai, putri kula gundul. Kasihan ya. Ini amil, apa itu amilnya naibul fa'il itu ada 3. Ini diberi panah Ustaz. Ustaz, ya diberi panah. Ini diberi panah. Amilnya kalau naibul fa'il ada 3. Isim dohir, isim domir, muawal bil, masdar. Tapi kalau amil naibul fa'il ada 3. 1 fi'il mabni majhul, isim maf'ul, isim nisbat. Yang fi'il mabni majhul ada 2, fi'il madhi, fi'il mudhari. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul contohnya al-mahmudu khalquhu mamduhun. Al-mahmudu orang yang dipuji. Orang yang dipuji, orang yang disanjung. Khalquhu akhlaknya. Mamduhun adalah orang yang terpuji. Jadi orang itu kalau akhlaknya baik,
pasti dia mendapatkan pujian dari banyak orang. Ada orang disenangi orang lain, itu pertama kali tuh, bukan masalah tampan ataupun cantik. Pertama kali adalah akhlaknya. Akhlaknya. Di antara akhlak adalah tabassumuka sodakoh. Wajahmu cerah itu bagian daripada sedekah. Paham, Bib? Ojo koyok kepatan buju lah, Bib. Lah kan damai ya. Orang itu kalau senyum tuh damai. Orang itu kalau senyum damai. Orang senyum itu sedekah. Paham maksudnya? Maksudnya wong iku senyum iso narik rizki. Ada orang pengen sedekah dumadaan tuan rumah mecucu. Ini orang yang nganterin sedekah ini toh takut ya, kemudian pergi. Bahkan saya kan pengen beli sesuatu di tempatnya orang Cina. Wajahnya jenggureng. Setelah itu toh enggak jadi saya. Aku khawatir nanti barang yang saya beli nanti juga jenggureng seperti majikannya. Paham? Makanya banyak lelaki yang melamar perempuan setelah melihat wajahnya itu seperti curut. Paham curut? Curut kan mencucu tuh, ono curut mesem. Gak jadi melamar. Dungokno Mbak, kowe iki anggere senyum terus to beres pokoke. Makanya sering-sering berkaca sambil senyum-senyum sendiri. Gitu. Barokah nanti. Wis ora percaya bedeno. Paham Rahmat? Paham? Nah, senyum, Mbak. Senyum. Al-Mahmudu. Al-Mahmudu yang dipuji. Apa yang dipuji? Yang dipuji khalquhu akhlaknya. Ini khalquhu ini menjadi naibul fa'ilnya mam al-mahmudu. Al-mahmudu kalimah isim. Sebab Aldan? Pokoknya kalau ada isim jatuh di awal kata. Namanya mubtada. Mubtada itu artinya permulaan. Lalu sampai ya no. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari ambil labdi. Ya malah paham mubtada. Kalau mana Jawa mungkin karena dimanani utawi. Bisa ngerti kalau itu mubtada. Bagaimana kalau maknanya Indonesia gitu. Makanya kalau saya menyodorkan sebuah takrib berbentuk apa itu takrib lugutan, nggak usah ngeluh sampean. Anu tai. Apa isim? Nama udahlah, sama rasa bantah. Ustaz, isim mau nama. Berarti isim malam. Berarti apa paham isim malam? Apa isim malam? Kalau isim malam nama tertentu. Ini lelaki, isim. Tapi nah ini sobib. Lah ini isim malam. Namanya sudah ditentukan. Al-mahmudu murab apa mabni? Murab. Sebab berubahnya al-mahmudu, al-mahmuda, al-mahmudi. Erobnya rofa. Sebab mubtada isim dohir. Alamatnya doma dohiro. Sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifatun nakirah. Ma'rifat sebab. Ma'rifat sebab. Ngini ki al-mahmudu itu namanya bukan isim makrifat. Isim nakiro. Kemarin kan udah dijelaskan toh. Kalau ada al kok masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul yang maknanya khudus. Yang maknanya khudus itu datang baru. Alnya bukan al takrif. Tapi al-mausul, al-isim mausul mustarok. Di waktu ada al-isim mausul mustarok, masuk pada kalimat isim nakiroh tidak mempengaruhi kemakrifatannya. Ini pelajaran dubur ini pelajaran kawakibud duriyah. Kawakibud duriyah itu syarahnya mutamimah. Mutamimah itu syarahnya jurumiyah. Jurumiyah itu calon istrinya Sobib. Rabib.
Khalq al-mahmudu. Al-mahmudu ma'rifatun nakirah? Nakirah. Sebab tidak ada al-ta'rif namun bisa ta'rif. Ustadz mau tanya, iya. Kan mubtada nggak boleh kejadian dari isim nakirah. Benar. Mubtada nggak boleh kejadian dari isim nakirah. Tapi perlu digarisbawahi al-mahmudu ini statusnya makrifat. Lu kok bisa kok bulat? Makrifatnya bukan karena mahmudun enggak, makrifatnya karena al. Al itu termasuk isim makrifat. Sebab isim mausul mustarok. Ini jarang loh di pondok pesantren diterangkan gitu. Ya enggak kan? Kamu ngertinya kan al-mahmud itu makrifat sebab al ya? Biasanya kan. Lagi yang luar biasa ini. Rat sirat. Kok lemu rat. Setidaknya makan piro. Dise mangkat mondok pe gering to ning kene malah lemu. Mesti iki anak-anak sak nampan dipangan dhewe. Kalau bawa satu nampan ngomong sama petugas dapur untuk orang 4 gitu. Di kamar makan sendiri. Konangan sirat. Al-mahmudu. Jadi al-mahmudu ini ma'rifat gara-gara al-mausul mustarok. Al-mahmudu. Alamatnya apa? Domandoiro. Sebab ma'rifatun nakirah? Nakirah. Sebab tidak ada al-tarif namun biasanya masuk al-tarif. Umpamanya kamu ngomong muni ma'rifat. Sebab sebab al-isim mausul mustarok. Khalquhu. Khalqu kalimah. Khalqu kalimah. Sebab mudhof dan musnad ilaih. Iki nak mbok jawab lewat jurumiyah to ora iso jawab kowe. Khalqu kalimah bingung ngopo iki. Kalau dikatakan isim ning jurumiyah itu tanda-tanda kalimat isim ada 4. Bil khafdi wa tanwini wa bituhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Bil khafdi dengan jer. Khalqu enggak jer. Wa tanwini dan tanwin. Khalqu enggak tanwin. Wa bituhulil alif wal lam, enggak ada alnya. Wa hurufil khafdi yang enggak ada huruf jernya. Enggak bisa toh. Ngono iki dikira aku anu gosip kok. Iki kiai sombong iki kempletak. Mikir dhisik ngono lho. Jurumiyah itu apa itu? Kitabnya anak kecil. Dilatih nahwu syaraf tapi ala ringan-ringan itu. Belum bisa dibuat baca kitab. Belum bisa. Itu belum yang lain itu. Khalqu murabba mabni? Murab sebab berubahnya khalqu khalqa. Lah, i'rabnya apa? Rafa sebab naibul fa'il isim dohir. Naibul fa'il isim maf'ul. Tak tutuk engko. Alamatnya apa? Dibantu sebab ma'rifatun nakirah. Sebab butuh pada isim ma'rifat. Sigot. Isim jamid mana masdar. Khalqu itu akhlak. Akhlak kan gak ketok. Berarti nama pekerjaan. Makanya isim jamid mana masdar. Tapi kalau isim dat itu contohnya kayak cagak. Cagak tiang ini kan kelihatan. Ono barang ini namanya isim jamid dat. Ini Kang. Pateni Kang. Lampu sorot ini, lampu tembak. Lampu tembak itu matikan. Khalquhu. Khalqu itu isim jamid makna masdar. Bina apa? Soki sulasi mujarot. Mantinya bagaimana? Khalaqa yakhluqu khalqan wa khalaqan. Kalau saya ngomong muni mantinya bagaimana? Itu enggak boleh kamu karang-karang sendiri. Harus rujuk pada kamus. Buka kamus munawirnya gitu. Makanya apa itu? Ini nanti rencana setiap ngaji tak wajibkan pakai kamus semua.
Cari kamu so angel ya. Khalquhu. Ini khalaqa yakhluqu khalqan wa khalaqan gitu. Fa huwa ulangi lagi coba. Khalaqa wa khalaqatan. Lagi. Khalaqa yakhluqu khalqan wa khalaqatan wa makhlaqan fa huwa khaliqun wa dzaka makhluqun ukhluq la tahluk mahlakun mihlakun. Khalqatan. Ulangi lagi coba. Khalaqa yakhluqu khalqan wa khalqatan wa makhlaqan fa huwa khaliqun. Ini khalquhu namanya naibul fa'il. Kemudian isim nisbat. Isim nisbat. Isim nisbat itu artinya isim yang diberi ya nisbat. Semisal ya ada gulamun, malah gulamiyun nih, namanya nisbat namanya. Seperti contoh sohib. Jenengmu neng kene. Wah, sohib. Lu ini salah ini. Jangan gitu maksud. Sohib rajulan nabawiyan khalquh. Sohib bertemanlah rajulan kepada seorang lelaki nabawiyan yang bangsa nabi. Artinya itu khalquhu akhlaknya lelaki. Bertemanlah kepada seorang lelaki yang akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah, maksudnya gitu. Nabawiyan itu artinya bangsa nabawi. Artinya bangsa nabawi itu artinya sama dengan akhlaknya Rasulullah. Maksudnya akhlak umum. Nah, akhlak khusus enggak boleh. Tapi bojomu kok songo? Niru Kanjeng Nabi. Ya enggak boleh. Itu min khosaisil anbiya. Bib, lu kok kawin nomor 9 tahun? Itu akhlak kekhususan Kanjeng Nabi. Jadi gini loh, Nabi itu Rasulullah itu punya 2 amal. 1, amal yang bisa ditiru kepada umat. 2, amal yang enggak boleh ditiru oleh umat. Contoh, Kanjeng Nabi itu sering 2 hari 2 malam tuh enggak makan. Ini coba tiru. Ada seorang sahabat yang puasanya itu toh niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi marah, enggak boleh. Jangan niru aku. Aku sudah diberi makan sama Allah. Artinya Rasulullah punya kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki mereka. Enggak boleh. Rasulullah itu kalau sholat nyampe bengkak kakinya. Kamu jangan niru-niru. Bengkak malah seseorang iso kerja sama bojomu ngamuk. Itu khusus Kanjeng Nabi itu. Banyak kekhususan Kanjeng Nabi banyak. Kanjeng Nabi iku nak perang, ghanimah piro coba? Banyak, berapa coba? Humus. Pernah itu Rasulullah itu toh pulang perang itu untuk ghanimah sekian miliar. Iku Rasulullah untuk bagian 20 miliar. Memang seperti itu ya Kiai Udisuke. Makanya saya bilang pondok pesantren Mubarak ini gratis, ora ono bayar. Onone mung siji tok, santri kudu dermawan sama Kiai. Sehingga saya ngomong santri iku per bulan itu sedekah aku 500.000. Iku gen barokah ilmune. Alah Ustaz Gragas duit gen, mbok arani Gragas, mbok arani rakus urusanmu. Tapi ono akhlak yang luar biasa menjadikan ilmu murid itu wusul, yaitu sedekah kepada seorang guru. Jadi sampeyan itu pomane ora iso sedekah karo aku. Ya sedekah kan tidak harus berupa harta, berupa tenaga. Kayak usung-usung kayak usung-usung apa bib? Debok. Debok singkirkan. Kumpulkan di mana? Gitu. Kalau nggak bisa sedekah uang, nggak bisa tenaga, sedekah pakai doa. Didongakno ber salat iki didongakno. Ora mung bersolat tok. Setiap ngerti aku mbek ndongakno ngono. Ya Allah, muga-muga Ustaz bojone papat. Dongamu ra mandi dongamu. Sing ngono-ngono pokoke ra mandi ya. Jadi ini nabawiyan
Nabawiyan ini nisbat ini. Nabawiyan yang bangsa Nabi khalquhu akhlaknya lelaki. Ini subhanallah ya. Ini orang pelajaran ini cilik iki. Iki pelajaran ini Hasyiah Al-Huduri ya. Pelajaran ini Al-Huduri Sarah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil Sarah Alfiyah. Gitu loh. Alfiyah itu kangane Imriti kangane Jurumiyah. Berarti itu tingkatannya udah tingkatan 5 itu. Saman mondok ning pondok liya iso bertahun-tahun ini. Berikutnya adalah hukum-hukum amil yang terletak pada naibul fa'il. Ini yang bisa dijadikan naibul fa'il. Apa itu lafadz yang bisa dijadikan naibul fa'il? Ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Maf'ul bi jar majrur dzaraf masdar. Lagi. Maf'ul bi jar majrur dzaraf masdar. Yang maf'ul bi contohkan duriba zaidun. Yang jar majrur contohkan idza nufikha fis suri. Ini diberi spasi Ustaz. Idza nufikha ini diberi spasi. Ini duriba zaitun. Ini zaitun tadinya itu maf'ul bi. Doroba amron zaidan. Amronya dibuang. Kemudian zaidannya dijadikan naibul fa'il. Gitu. Kemudian jar majrur. Jar itu artinya huruf jar. Majrur itu artinya yang dijarkan. Contoh. Idza nufikha fisuri. Ini lafadz fisuri ini jar majrur. Fisuri ini jar majrur. Tapi dijadikan naibul fa'il. Jadi begini, idza nufikha di saat ditiup fisuri. Fisuri itu. Ini fisuri ini apa itu menjadi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya nufikha. Berikutnya adalah dzaraf. Sima Ramadhanu. Harokatnya Ustaz. Ramadhanu, jangan Ramadhana. Sima diposoni Ramadhanu apa poso Ramadan. Ini Ramadhanu itu ini dzaraf. Tapi diterkep menjadi iki kok iso ono alamere. Coba gua. Dihapus. Alarmnya dihapus. Isyarat. Ini dzaraf. Kemudian masdar. Duriba durbun adim. Duriba dipukul. Durbun pukulan adimun yang kuat. Yang agung. Ini durbun ini masdar ini. Tapi diterkep menjadi naibul fa'il. Oke. Sekarang bahas tentang hukum naibul fa'il. Hukum naibul fa'il itu persis seperti hukum yang ada di fa'il. Ada berapa? 4. 1. Naibul fa'il tidak boleh dibuang. 2. 3. 4. Kemudian setelah bahas hukum-hukum kemudian tak yang bertemu pada fi'il. Tak yang bertemu dengan pada fi'il itu ada 3. 1 huruf mudhara'ah. Contoh tadribu. Tadribu ini taknya ini apa itu taknya ini tak anis ini. Masuk pada fi'il mudhari. Nomor 2 dhamir mutasil. Dhamir mutasil. Dorobtu, dorobta, dorobti. Itu dhamir mutasil itu. Ketiga tak tanis sakinah. Seperti contoh dorobat. Kemudian apa itu tak tanis sakinah ini? Tak tanis sakinah ini itu ada kalanya yang hukumnya wajib diletakkan, yaitu bila fa'il berupa mu'anas hakiki. Kalau ada fa'il kok mu'anas hakiki, meletakkan tak pada fi'il itu hukumnya wajib. Nanti diberi judul Ustaz. Ini diberi judul sendiri. Nanti kalau nggak ngerti toh dikira huruf mudhara'ah dhamir mutasil tak tanis sakinah nanti. Ini tak tanis sakinah diberi judul khusus. Tak tanis sakinah. Judulnya peletakan tak tanis sakinah.
Peletakan tataan sakinah pada fiil ada kalanya yang hukumnya wajib. Ada kalanya hukumnya jawaz. Jawaz itu artinya boleh tidak, boleh diberi. Yang wajib terletak pada dua tempat. Satu, bila fa'il berupa mu'anas hakiki. Contohkan, dorobat Fatimatu. Nomor dua, fa'il berupa domir yang kembali pada mu'anas. Contohkan, Fatimatu dorobat. Ini ada fa'il, dorobat ini punya fa'il kembali pada isim yang mu'annas. Ada kalanya yang jawaz. Jawaz itu artinya boleh diberi, boleh tidak. Terletak berapa tempat? 5 tempat. Satu, ada pemisah antara fi'il dan fa'il mu'annas hakiki. Jadi ada pemisahnya. Semisal ya, ja'a Zaidun wa Fatimatu. Ya kan ada pemisahnya. Gitu. Ini boleh diberi, boleh tidak. Ada pemisahnya. Salah ya. Ada pemisahnya antara fiil dan fa'il. Jadi kalau antara fiil dan fa'il ada pemisahnya maka tidak boleh diberi, boleh tidak. Nanti contohnya banyak itu di Google banyak. Nomor dua, fa'il berupa mu'anas majazi. Mu'anas majazi itu mu'anas yang tidak benar-benar mu'anas. Mu'anas itu perempuan. Fatimah kan benar-benar perempuan. Tapi kalau matahari itu mu'anas majazi. Tolaat samsu. Boleh diberi tak ta'anis, boleh tidak. Tolaat samsu, tola'a asyamsu. Nomor tiga, fa'il berupa jamak taksir. Kalau ada fa'il berupa jamak taksir, boleh diberi, boleh tidak. Nomor empat, fa'il berupa domir munfasil mu'annas. Nomor 5, fa'il mu'annas tapi fi'ilnya berupa nikma atau bisa. Jadi kalau ada fa'il berupa mu'annas tapi fi'ilnya berupa nikma atau bisa, itu boleh diberi, boleh tidak. Kemudian nanti melanjutkan pada halaman ke-49. Dah, hafalkan. Wallahu a'lam bishawab.